Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dana Cici Nurica dari kelas G555 pada Prodi Hukum Pidana Islam akan mempresentasikan mengenai rumus pada Excel. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada Excel. Seperti ini. Lalu kita langsung saja pada rumus sum. Apa sih gunanya rumus sum itu? Sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan angka. Seperti ini kita dapati jumlah harga, lalu kita akan menjumlahkan keseluruhan dari harga tersebut nominalnya. Langsung saja pada rumusnya, sama dengan ketik sum, buka kurung, lalu kita blok semua nominal harganya, lalu langsung saja tutup kurung dan enter. Akan didapati hasil yang seperti ini ya. Selanjutnya kita ke rumus if. Apa sih gunanya rumus if? Rumus if sendiri digunakan untuk mengukur akurat benar atau salah, lulus atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk pada contoh yang seperti ini, didapati kriteria nilai yang lebih dari 60 maka termasuk lulus, sedangkan nilai yang kurang dari 60 termasuk tidak lulus. Langsung saja masuk pada rumusnya, klik sama dengan ketik if, lalu buka kurung, masukkan nilainya ini, ketik lebih dari 60, titik koma, lulus, tanda petik, titik koma lagi, tanda petik lagi, tidak lulus. Tidak lulus, spasi, lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya akan jadi seperti ini ya secara otomatis. Lalu kita beralih pada rumus sum if. Sum if sendiri digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Di sini pada contohnya kita akan mencari jumlah kopi dengan ukuran besar. Langsung saja pada rumusnya, sama dengan sum if, lalu buka kurung, kita blok semua jumlahnya ini, lalu titik koma, kita blok deretan barangnya ini, titik koma lagi, ketik kopi pada spasi, lalu langsung saja kita ketik kopi, titik koma, kita blok semua ukurannya seperti ini, lalu titik koma lagi, tanda petik besar, petik 2, lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 28. Lalu kita beralih pada rumus average. Average sendiri digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari keseluruhan nilai yang ada. Langsung saja pada rumusnya, sama dengan average buka kurung, blok keseluruhan nilai seperti ini, lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 46,33 dari keseluruhan nilai yang ada, rata-ratanya seperti itu. Selanjutnya pada rumus kon.
Gunanya rumus kon sendiri yaitu untuk menjumlahkan keseluruhan sel yang ada. Langsung saja rumusnya sama dengan ketik kon, buka kurung, kita blok seluruh selnya, tutup kurung, dan enter. Hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita beralih pada rumus CONIF. Rumus CONIF sendiri digunakan untuk menjumlahkan sel dengan kriteria yang sama. Jadi kita perlu lebih dulu menentukan kriterianya ya. Dan kita di sini kriterianya kita ambil sebagai patokan itu 75. Nilai 75, lalu kita beralih pada rumusnya saja. Rumusnya adalah sama dengan ketik CONIF, lalu buka kurung, blok keseluruhan nilai, seperti ini, titik koma, masukkan kriterianya 75, tutup kurung, enter, hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita beralih pada rumus min dan max. Min sendiri digunakan untuk mencari nilai terendah, sedangkan max sendiri digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Langsung saja kita beralih pada rumus min. Kita klik sama dengan ketik min, buka kurung, blok keseluruhan nilai ataupun data yang ada, seperti ini. Lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 223 data yang terkecil, sedangkan maksimal kita klik sama dengan masukkan rumus max, buka kurung, blok keseluruhan nilai ataupun data yang ada, lalu tutup kurung dan enter. Jadi nilai max-nya kita dapati 653 data. Selanjutnya kita beralih pada rumus trim. Trim sendiri digunakan untuk menghapus kelebihan spasi pada sel. Seperti ini, kan banyak kelebihannya, ini juga. Langsung saja kita beralih pada rumusnya. Klik sama dengan ketik trim, buka kurung, teks, lalu tutup kurung. Selanjutnya langsung enter. Nah, akan didapati perbaikan seperti ini, lalu kita blok ke bawah. Nah, langsung akan jadi seperti ini. Selanjutnya pada rumus lower dan upper, lower sendiri digunakan untuk merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil, sedangkan pada upper digunakan untuk merubah semua huruf kecil menjadi huruf besar. Kebalikannya ya. Jadi, langsung saja pada rumusnya sama dengan, lalu upper, buka kurung, kita klik teksnya, lalu tutup kurung, dan enter. Akan jadi seperti ini, lalu kita blok ke bawah. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya beralih pada rumus lower, sama dengan ketik lower, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, enter. Lalu kita blok ke bawah. Sip, akan jadi begini. Selanjutnya beralih pada rumus proper. Pada proper sendiri digunakan untuk mengubah huruf pertama menjadi huruf kapital semua. Ini kan ada yang bukan huruf kapital seperti ini. Nah, tujuannya kita itu menjadikan semua huruf hafalannya ini menjadi kapital. Klik,
rumusnya sama dengan proper buka kurung teks dan tutup kurung, lalu enter. Akan secara otomatis menjadi begini. Selanjutnya kita beralih pada rumus concatenate. Apa sih fungsinya concatenate ini? Digunakan untuk menggabungkan antara dua kalimat atau dua teks yang berbeda. Seperti ini, ruang milenial. Nantinya akan digabung menjadi ruang milenial. Rumusnya adalah sama dengan ketik concatenate buka kurung teks 1 ini titik koma, berikan tanda spasi untuk menspasi teks gabungannya nanti, spasi lagi, lalu titik koma, dan kita klik tes yang kedua, tutup kurung, dan enter. Jadinya akan seperti ini, lalu kita bisa langsung blok ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya kita beralih pada rumus len. Len sendiri digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sel. Rumusnya adalah sama dengan len buka kurung, datanya kita masukkan, lalu tutup kurung, dan enter. Lalu kita blok dan tarik ke bawah ya. Nah, akan langsung muncul seperti ini. Selanjutnya pada rumus left dan right. Apa sih gunanya left dan right? Left sendiri digunakan untuk mengambil data teks dari posisi kiri, sedangkan right digunakan untuk mengambil data atau teks dari posisi kanan. Rumusnya kita klik sama dengan left buka kurung, kita ingin lalu kita masukkan datanya, kita klik titik koma, lalu berapa banyak karakter yang ingin kita masukkan di dalamnya. Seperti halnya ini contoh, kita ingin menambahkan sebanyak 6 karakter yang kita butuhkan, lalu tutup kurung dan enter. Lalu kita blok dan kita tarik ke bawah, menjadi seperti ini. Untuk rig sendiri hampir sama ya rumusnya, sama dengan rig buka kurung, kita klik teksnya, lalu titik koma, jumlah karakternya, contohnya 6, lalu enter. Lalu kita klik dan kita blok ke arah bawah keseluruhannya, dan jadinya seperti ini. Selanjutnya kita beralih pada rumus mid. Pada mid digunakan untuk mengambil data teks dari posisi tengah. Langsung saja pada rumusnya sama dengan mid buka kurung, datanya, lalu titik koma, kita masukkan kita masukkan angka atau data yang paling tengahnya ini ada 3 dan juga 4, kita masukkan sendiri-sendiri 3, titik koma lagi 4, lalu tutup kurung dan enter. Nantinya akan muncul sebanyak ini ya midnya. Selanjutnya kita beralih pada rumus round up.
dan rundown. Apa sih gunanya rundown up dan rundown? Round sendiri digunakan untuk membulatkan angka desimal sesuai standarnya, sedangkan round up digunakan membulatkan angka desimal ke arah atas dan rundown membulatkan angka desimal ke arah bawah. Dari yang terdekat ya. Lalu kita langsung saja pada rumusnya. Sama dengan ketik round, buka kurung, kita masukkan valuenya ini, titik koma, kan ini terdapat syaratnya yaitu harus pembulatan 2 nol, jadi kita tambahkan di dalamnya min 2 atau kurang dari min 2, terus lalu tutup kurung dan enter. Akan kita dapati hasil roundnya seperti ini ya semuanya. Lalu kita beralih pada rundown. Kita klik sama dengan ketik rundown, lalu buka kurung, kita klik valuenya, titik koma, min 2 dan tutup kurung, lalu enter. Ini adalah hasil dari rundownnya. Selanjutnya kita beralih pada round up. Klik sama dengan ketik round up, lalu buka kurung, kita klik value atau nomornya, titik koma, syaratnya min 2, lalu tutup kurung dan enter. Dan kita dapati hasil dari round up-nya adalah seperti ini. Selanjutnya kita beralih pada rumus floor, ceiling, dan round. Apa sih kegunaannya dari ketiga rumus itu? Hampir sama. Selanjutnya kita beralih pada rumus floor, ceiling, dan round. Floor digunakan untuk membulatkan angka ke bawah pada kelipatan tertentu, sedangkan ceiling digunakan untuk membulatkan angka pada kelipatan 10 ke atas, dan round digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Rumusnya sendiri kita klik ya, sama dengan ketik floor, buka kurung, masukkan angkanya, titik koma, kriterianya kita buat contoh seperti 10 saja, buka kurung dan enter. Hasilnya akan secara otomatis seperti ini. Rumus ceiling sendiri hampir sama dengan rumus floor maupun round, cuma kita tinggal mengganti katanya saja. Sama dengan ceiling, buka kurung, angka, titik koma, 10, tutup kurung dan enter. Lalu round sama dengan round, angka, titik koma, 10, lalu enter. Selanjutnya kita beralih pada rumus if error. Apa sih gunanya rumus if error itu? Digunakan untuk menerap dan mengatasi kesalahan dalam rumus. Jadi jika terdapat hasil yang salah dalam sebuah rumus itu, maka kita dapat menggunakan if error untuk mengatasi keeroran ataupun kesalahan dalam rumus tersebut. Seperti ini contohnya. Sama dengan kita ini ingin mencari hasil baginya. Nah, jika hasil dari sebuah rumus tersebut seperti ini tidak valid ataupun error seperti ini, maka kita perlu menggunakan rumus if error, yakni kita klik dulu.
kita tinggal menambahkan if error di awal rumus sesudah sama dengan ketik if error, lalu buka kurung, dan kita tambahkan koma dan 0 di belakang rumus. Sesudah itu tutup kurung dan enter. Bentar. Mohon maaf, ini titik koma ya, bukan koma. Titik koma, kosong, tutup kurung dan enter. Hasilnya akan jadi seperti ini, dan berarti sudah tidak error lagi ataupun tidak valid lagi ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun rumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.